Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur, teman-teman Farjon TV. Kemarin kita bahas Ibunda Khadijah, lalu Ibunda Saudah. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai salah satu istri beliau yang bernama ini. Jadi sebelum Hafsah itu ada namanya Aisyah. Aisyah ya, jadi ini nanti Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah istri beliau yang dinikahi waktu itu usia 9 tahun. Jangan kemudian berpersepsi 9 tahun itu berarti cilik dijak nikah. Enggak. 9 tahun itu di Saudi sudah usia matang dewasa dan kecerdasannya sudah cukup luar biasa. Nah, walaupun usia 9 tahun dinikahi Rasulullah, Khadijah, Aisyah ini kemudian baru istilahnya bersama Kanjeng Nabi itu setelah usianya matang. Sebagian mengatakan aja 14, 15 atau 17 tahun. Nah, kemudian Rasulullah pun ketika setelah menikahi Siti Aisyah itu beliau juga sering masih main-main dengan Siti Aisyah karena kan masih muda, senang main-main gitu kan. Nah, jangan berpersepsi bahwa Rasulullah itu senang dengan muda belia gitu kan. Itu fitnah yang kejam ya. Justru Kanjeng Nabi itu ada misinya. Misi Saudah masih ingat adalah mengangkat derajat orang-orang yang ditinggal mati suaminya dalam perang. Misi yang ketiga yaitu dari yang namanya Siti Aisyah ini adalah mempererat hubungan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat ya, Abu Bakar adalah sahabat yang paling luar biasa, yang all-out-nya luar biasa sama Kanjeng Nabi disebut As-Siddiq. Ketika Isra Mi'raj itu peristiwanya terjadi, kemudian banyak orang nggak percaya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pokoknya kalau yang cerita Rasulullah saya percaya, maka disebut dengan As-Siddiq itu selalu membenarkan. Bahkan Kanjeng Nabi apa saja yes and yes 86 oke, itu Abu Bakar. Nah, agar lebih rakat maka dinaikilah Aisyah. Ternyata Aisyah itu punya kelebihan di mana beliau tajam sekali pikirannya dan setelah menikah ternyata teman diskusi Rasulullah itu ya Siti Aisyah. Referensinya banyak, pinter, bahkan dalam sejarah akhirnya perawi hadis yang istimewa salah satunya adalah Aisyah sendiri, istri beliau. Nah, kenapa menikahi yang muda? Itu tidak untuk masalah seksualitas, tetapi justru untuk kaitannya dengan mengamankan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, jadi Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah orang yang sangat ya Humaira, pipinya kemerah-merahan, seneng ngobrol sama Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi paling suka kalau ngobrol. Jadi tadi kalau kita bicara istrinya kan ada yang backup, masalah dakwah, ada yang masaknya pintar, bercanda pintar. Kalau ini teman diskusi. Jadi istilahnya teman di mana ada sesuatu yang perlu didiskusikan, Aisyah ini paling cepat responnya dan paling analitis, paling tajam, paling luar biasa. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, monggo kita cermati ya. Jadi tidak mesti menikah itu kemudian kalau kita lihat Rasulullah itu walaupun itu perawan beliau itu Siti Aisyah, toh Allah menakdirkan tidak ada momongan yang terlahir dari rahimnya Ibunda Aisyah, tidak ada ya. Jadi walaupun masih muda waktu itu. Nah, tapi itulah namanya Allah ingin beri pelajaran bahwa terserah aku kata Allah. Siti Khadijah yang sudah 40 tahun bisa memberikan momongan lebih dari satu malahan. Sementara Siti Aisyah yang masih muda belia ternyata oleh Allah tidak dikasih rezeki momongan. Jadi anak itu yang buat siapa? Allah ya, anak itu yang buat Allah bukan manusia. Nah, dengan begitu teman-teman semua di saat sahur ini mari kita jadikan sahur ini lebih barokah ya, lebih lebih membuat kita menjadi dekat dengan Allah. Dengan mempelajari sejarah Nabi, salah satunya adalah dari istri-istri beliau yang sangat luar biasa, punya talenta masing-masing. Ini menjadi catatan untuk kita semuanya bahwa Allah seakan-akan Rasulullah memberikan contoh, menikahi yang lebih tua bagus, menikahi yang sepadan ya monggo, menikahi yang lebih muda juga lebih bagus, semuanya bagus. Yang tidak bagus adalah yang memutuskan melajang sampai mati tidak menikah, lah itu jadi masalah ya. Kecuali memang takdirnya memang nggak ada ya, tapi kan Allah selalu berikan jodoh untuk kita semua. Hanya kita kadang-kadang repot, hanya kadang-kadang kita reveal sendiri, terlalu banyak target-target, terlalu banyak yang namanya boleh dikatakan syarat-syarat yang kita tentukan sendiri. Allah nggak nentuin seperti itu, tapi kita memberi syarat-syarat sendiri.
Demikian ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum nikah, Allah mudahkan segera menikah. Bagi yang sudah menikah, semoga semakin sakinah warahmah. Selamat sahur, mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.